Allah SWT memberikan manfaat terhadap apa yang akan kita pelajari. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebagian adab-adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yang mana di pertemuan kemarin sudah disinggung di antara adab yang paling agung, yang paling mulia, yang hendaknya diwujudkan oleh seorang penuntut ilmu, yaitu ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Ilzam al-ikhlasa fi amalika wa fi ilmika wa liyakun qasduka wajh Allah wad darul akhirah, yang artinya hendaknya engkau ikhlas ketika belajar dan ketika mengajarkan ilmu agama, dan hendaknya jadikan Allah Subhanahu wa taala tujuan engkau ketika belajar. Jadi ketika kita belajar agama, hendaknya yang kita inginkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di pertemuan sebelumnya telah kita singgung bahwasanya ilmu itu sesuatu yang paling mulia ketika niatnya benar. Akan tapi ketika niatnya salah, apa? Yang tadi yang mulia menjadi hina. Jadi jangan sampai ketika misalkan kita belajar, kita menginginkan dari belajar tersebut, dari amal yang kita lakukan, apa? Keridhaan manusia, harta, popularitas, dan lain sebagainya. Jangan sampai. Karena ulama terdahulu memberi perumpamaan, ketika seorang menuntut atau mencari dunia dengan ilmu agama, maka perumpamannya seperti orang yang dia punya sendok emas tapi mengambil kotoran. Sendok emasnya apa? Berupa ilmu agama. Akan tapi dia gunakan ilmu agama ini untuk mengambil kotoran berupa dunia. Dan ingat, ini bukan sesuatu yang mudah. Ketika kita berbicara seperti apa, kita berusaha meluruskannya ya. Ketika kita belajar beramal, apa hendaknya yang kita inginkan adalah wajah Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa darul akhirah. Begitupun kita ingin apa? Negeri akhirat. Wa iyyaka war-riya, hendaknya kalian hati-hati dari riya. Riya itu apa? Beramal ketaatan tujuannya supaya dilihat orang, supaya dipuji, disanjung, diagungkan, ditinggikan. Ini riya. Dan kata Nabi Muhammad SAW apa? Yang nama riya itu apa? Syirkul khafi, yaitu kesyirikan yang sangat tersembunyi. Jadi yang nama riya itu kesyirikan yang sangat tersembunyi. Bahkan diperumpamakan apa? Kesyirikan pada umat Nabi Muhammad SAW itu seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Coba bayangkan semut hitam yang kecil, kemudian di atas batu hitam, kemudian di kegelapan malam. Samar tidak? Sangat samar. Bahkan hampir-hampir tidak terlihat. Seandainya misalkan semut saja yang kecil hitam di atas batu hitam, tentu tidak terlihat. Ini ditambah dengan kegelapan malam, artinya samar sekali. Jadi jangan sampai apa bermudah-mudahan, oh saya tidak riya, oh saya sudah ikhlas, tidak. Apa harus terus mujahadah melawan diri kita apa supaya bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sering diulang-ulang bahwasanya apa? Poros segala kebaikan adalah ikhlas. Ketika kita ikhlas pasti semangat, pasti itu. Ketika ikhlas apa? Ketika kita tahu pasti beramal, pasti. Bahkan ada kalimat yang menakjubkan dari kalangan para salaf. Tidak ada yang lebih mulia yang naik ke Allah, ke atas langit daripada keikhlasan. Jadi sesuatu yang paling mulia yang naik kepada Allah adalah keikhlasan. Kemudian tidak ada sesuatu yang lebih mulia yang turun dari Allah kepada hambanya daripada taufik. Nah, kalian hafalkan perkataan ini, luar biasa. Saat ini kita merenungkan. Tidak ada yang lebih mulia, sesuatu yang lebih mulia yang naik kepada Allah kecuali keikhlasan.
Karena bisa jadi seorang beramal tanpa keikhlasan tidak akan naik kepada Allah, tidak akan diterima. Selama apapun sholat, sesungguh apapun menuntut ilmunya, sebanyak apapun amalannya, ketika tidak ikhlas, amalan tersebut tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerimanya. Apa tadi ucapan yang pertama? Tidak ada sesuatu yang paling mulia yang naik kepada Allah kecuali keikhlasan. Kemudian tidak ada sesuatu yang lebih mulia yang turun dari Allah kepada hambanya kecuali taufik. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia yang turun dari Allah kepada hambanya kecuali taufik. Dan seseorang mendapatkan kadar taufik sesuai dengan keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat erat kaitannya antara taufik dengan keikhlasan. Semakin orang ikhlas, semakin banyak taufik yang Allah berikan kepada dia. Semakin ikhlasnya sedikit, taufiknya sedikit. Dan seorang mustahil bisa berjalan di tengah ujian dunia ini tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa pahami? Paham tuh? Ini apa? Yang hendaknya kita perjuangkan, usahakan dalam kehidupan kita beragama, terlebih apa? Dalam kehidupan kita belajar ilmu agama. Faqad ashbaha al-yahud alladzina mathalahumullahu biaqbahi mathalin. Allah Subhanahu wa taala, ini apa? Nanti adab selanjutnya kita masih terkait apa? Keikhlasan. Baik. Jadi terakhir apa tadi? Wa iyyaka wariya. Hati-hatilah engkau dari riya. Wa hubbiz zuhur wal isti'la 'ala al-aqran. Begitupun hati-hatilah engkau dari hubbuz zuhur. Hubbuz zuhur itu apa? Senang tampil, senang popularitas, senang ketenaran. Hati-hati seperti ini. Jangan sampai apa yang kita inginkan, tujuan terbesar kita apa? Ingin hubbuz zuhur, ingin nampak. Zuhur itu nampak di halakan ramai. Oleh karena apa? Hendaknya masalah seperti ini apa? Hendaknya kita hadirkan dalam hati kita. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, kalau gitu kenapa direkam? Betul nggak? Ya kita berusaha apa? Meluruskan niat ketika kita merekam supaya apa? Supaya banyak orang yang mendengar. Mudah-mudahan orang yang mendengar tersebut apa? Terdorong untuk belajar, terdorong untuk apa? Beramal ilmu agama. Akan tapi apa? Berusaha sebisa mungkin kita apa? Melawan supaya kita ikhlas. Gampangnya gini. Contoh misalkan kita mau baca Al-Quran, kemudian ada bisikan setan datang. Kamu mau baca Al-Quran, pengen dipuji sama orang. Nah, ketika kita ada bisikan seperti itu, berhenti baca Al-Quran atau gimana? Hah? Ya, baca Al-Quran terus kemudian perbaiki. Bisa pahami? Jadi yang namanya tipu setan itu ada dua. Pertama, dia menghalangi amal, jadi tidak beramal sama sekali. Yang pertama. Yang kedua apa? Ketika mau beramal ditakut-takuti. Oh kamu Maria, oh kamu mah tidak ikhlas, ya udah jangan beramal. Dua-duanya salah. Tapi yang benar apa? Maju beramal, kemudian luruskan di. Bisa pahami? Jadi jangan sampai beralasan, oh saya apa? Takut ria, jadi nggak akan dakwah misalkan. Benar apa salah? Takut ria kan apa? Saya mah takut ria, jadi tidak akan dakwah. Benar apa salah? Salah. Yang benar apa? Dakwah dan luruskan. Iya, seperti itu. Begitu pun apa? Direkam misalkan. Oh, saya mah tidak takut ria misalkan, enggak, tapi apa? Berusaha luruskan niat, kemudian bismillah maju. Mudah-mudahan apa? Kita mendapatkan apa yang kita inginkan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paham dong? Baik. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan apa? Atau Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadisnya, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaih adkhalallahu nar." Yang artinya, barang siapa yang mencari ilmu untuk menebat para ulama, atau misalkan menebat apa? Guru misalkan. Barang siapa yang tujuannya seperti ini, begitupun barang siapa yang tujuannya itu ketika belajar agama ingin berbangga-bangga di hadapan orang bodoh.
Saya apa? Pelajar, saya penuntut ilmu. Ini berbangga-bangga. Begitupun apa? Au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih, atau dia niatkan ketika belajar itu supaya manusia melihat dia, pengen dipuji oleh manusia, pengen dilihat oleh manusia, maka adkhalahullahu nar, Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Nasallahu salamatan afiyah. Tentu ini perkara yang apa? Hendaknya dipraktekkan dalam kehidupan seorang penuntut ilmu, ikhlas dalam beramal. Ini poin pertama. Kemudian kemarin sudah singgung poin kedua apa? Hendaknya bersyukur dan gembira sebagai penuntut ilmu syar'i. Poin kedua kemarin apa? Bersyukur dan gembira sebagai penuntut ilmu syar'i. Karena tidak setiap orang belajar ilmu agama. Kemudian yang ketiga apa? Rajin berdoa, memohon ilmu yang bermanfaat. Berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kemarin kita baru sampai poin keempat ini, yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kemudian kita bacakan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa ta'ala rahmatan wasi'ah. Kata beliau di dalam sebuah syairnya, ini apa? Hendaknya diperhatikan, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahirul layali. Kata beliau rahimahullah, sesuai dengan kadar kesungguhan akan diperoleh perkara yang mulia. Jadi perkara yang mulia akan diraih sesuai dengan kadar kesungguhan. Semakin mulia sesuatu itu, maka kadar kesungguhannya harus lebih. Orang yang ingin mendapatkan misalkan dunia saja, ketika cita-citanya tinggi masalah dunia apa? Untuk meraihnya harus sungguh-sungguh. Betul tidak? Betul tidak? Orang yang kaya raya kira-kira sungguh-sungguh tidak dalam mencari harta? Sungguh-sungguh. Jadi sesuai dengan kadar kesungguhan, keletihan akan diperoleh perkara yang mulia. Wa man talabal ula sayral layali. Barang siapa yang mencari kemuliaan, maka dia akan bergadang di malam harinya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, barang siapa yang mencari kemuliaan akan bergadang pada malam hari. Jadi kalau misalkan kita ingin cari kemuliaan berupa kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, berupa surga Firdaus yang paling tinggi, maka hendaknya apa? Bergadang malam. Tapi bukan untuk ngobrol, bergadang malamnya untuk apa? Ibadah, belajar, qiyamul lail, murojaah. Mesti itu. Orang yang ingin ketinggian mesti capek, harus capek. Orang yang ingin sesuatu yang mulia mesti capek, harus. Tidak ada orang yang berhasil itu leha-leha, tidak ada. Bahkan orang yang apa? Ketika misalkan lihat anaknya, paribasanya itu apa ya? Peribasanya itu, jadi anak itu pengen senang gitu. Jadi orang tuanya sudah capek-capek dulu misalkan cari harta. Kemudian supaya anaknya apa senang, dimanjakan, diogok. Ujung-ujungnya apa? Gagal anaknya. Kenapa dimanjakan terus? Jadi orang yang dimanjakan terus itu tidak akan berhasil. Berbeda dengan orang yang dia apa? Berjuang. Pasti apa? Dia berhasil. Orang yang berjuang mencari dunia saja berhasil, apalagi apa? Orang yang berjuang mencari agama, mencari akhirat, pasti Allah SWT akan apa? Beri kemudahan kepada dia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, man atharallaha fatathu raha. Barang siapa yang dia lebih mendahulukan istirahat di dunia ini, maka kelak di akhirat dia akan apa? Tidak istirahat. Man atharallaha fatathu raha. Barang siapa yang mendahulukan istirahat di dunia ini, kelak di akhirat apa? Dia ketinggalan istirahat. Artinya apa? Ketika seorang misalkan di dunia ini dia bersungguh-sungguh, sedikit istirahatnya untuk apa? Untuk ibadah, untuk belajar, maka kelak di akhirat apa? Dia akan istirahat. Kenapa? Karena di dunia ini sedikit istirahatnya.
Berbeda dengan orang di dunia ini istirahat, pagi istirahat, malam sore istirahat, malam istirahat apa kelak di akhirat naudzubillah apa bisa jadi dia tidak istirahat. Justru apa? Ya, naudzubillah menyesal kelak di akhirat. Bisa pahami? Apa tadi ungkapannya? Man atharaha fatathu raha. Barang siapa yang dia mengedepankan istirahat di dunia ini, kelak di akhirat dia tidak akan istirahat. Innan na'im la yudraka bin na'im, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Sesungguhnya kenikmatan tidak didapatkan dengan kenikmatan. Jadi nikmat yang sesungguhnya tidak mungkin bisa didapatkan dengan kenikmatan, mesti capek. Jadi ketika kalian belajar, kalau belum capek berarti belum belajar, belum sungguh-sungguh belajarnya. Karena orang yang belajar pasti capek dan harus capek. Innan na'im la yudraka bin na'im wa la yudraku bin na'im. Sesungguhnya kenikmatan tidak didapat dengan kenikmatan. Gampang saja. Kalian misalkan di sekolah ini, di pondok ini, ketika belajar capek tidak? Capek, harus capek. Bahkan mungkin apa? Ketika subuh ngantuk-ngantuk. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Kalau kita tidak lawan, kira-kira kita bisa hafal Quran tidak ketika subuh tersebut? Harus dilawan. Ngantuk betul, semua kita ngantuk. Akan tapi apa harus di Ingat apa? Sesungguhnya kenikmatan tidak bisa didapatkan dengan kenikmatan. Kenikmatan hafal Quran tidak mungkin bisa apa? Diraih dengan tidur-tidur. Diraih dengan ngantuk-ngantuk misalkan, enggak. Mesti apa? Sungguh-sungguh. Paham tuh? Itu perkataan siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Kemudian kita lanjutkan syair dari Imam Syafi'i. Wa man rama al-ula min ghairi kaddin adha'a al-umur fi talabil muhal. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, barang siapa yang menginginkan sesuatu yang tinggi tanpa kerja keras, maka dia telah menyia-nyiakan umurnya dalam mencari sesuatu yang mustahil. Ana ulangi. Barang siapa yang menginginkan sesuatu yang tinggi tanpa kerja keras, maka dia telah menyia-nyiakan umurnya dalam mencari sesuatu yang mustahil. Artinya apa? Ketika seorang ingin yang tinggi tapi dia leha-leha, tidak sungguh-sungguh, tidak kerja keras, maka mustahil yang tinggi tersebut didapatkan. Paham tuh? Sesuatu yang mulia mustahil didapatkan dengan leha. Suatu yang mulia mesti didapatkan dengan kerja keras, dengan kesungguhan, dengan capek, dengan letih, dengan lelah. Pikiran dikorbankan, harta diberikan, waktu apalagi, semuanya diberikan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mesti orang yang sukses pasti sungguh-sungguh. Jadi kalian misalkan lihat dari kalangan para ulama, misalkan ketika mereka sukses itu pasti apa? Diawali dengan kesungguhan. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah nanti lagi dah. Begitupun misalkan ustaz-ustaz yang kita kenal, yang ilmunya Masya Allah, seandainya kita misalkan tahu sejarah belajar mereka apa, pasti capek, pasti lelah. Kalian misalkan pernah apa? Datang ke kajian Ustaz Firanda kan dulu, bagaimana jamaahnya itu luar biasa kan, banyak. Akan tapi perjuangan beliau apa? Tidak leha-leha. Bahkan ketika mondok pun disebutkan apa? Beliau itu saking rajinnya tidur di masjid. Bukan tidur di masjid dalam artian nggak belajar, maksudnya belajar sampai ketiduran di masjid. Begitupun ketika beliau awal-awal Madinah, ke Madinah itu apa? Kajian masyayikh yang di kaset-kaset beliau udah sampai hatam. Makanya apa? Ketika melihat beliau misalkan menyampaikan ilmu, maka apa? Itu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kesungguhan yang beliau lakukan. Jadi apa? Ketika kita tahu perjuangan para ulama, ketika kita tahu perjuangan ustaz bagaimana dia belajar dulu, maka apa? Oh, kita mengatakan pantas mereka seperti itu. Pantas mereka seperti itu. Kenapa? Mereka sungguh. Dan ketika kita melihat misalkan ilmunya segini saja, oh pantas kita seperti ini. Kenapa? Karena kesungguhannya biasa-biasa saja. Paham tuh? Baik.
Kata beliau Imam Syafi'i rahimahullah taala, tarumul izza thumma tanamu laila, yabusul bahru man talaba al-laali. Subhanallah. Kata beliau, engkau menginginkan kemuliaan sedangkan engkau banyak tidur pada malam hari. Orang yang mencari mutiara pun bersusah payah menyelami lautan. Ana ulangi kata beliau, engkau menginginkan kemuliaan sedangkan engkau banyak tidur pada malam hari. Ketahuilah orang yang mencari mutiara harus bersusah payah menyelami lautan. Artinya apa? Orang yang menginginkan ketinggian tidak mungkin tidurnya banyak. Ya kalau kalian mah kan ada tuntutan ya. Harus harus melatih peraturan. Jadi orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi tidurnya sedikit. Kenapa? Dia di malam hari itu berusaha mengejar cita-cita dia. Cita-citanya ingin misalkan menjadi ulama, maka di malam hari dia belajar. Supaya apa? Supaya cita-cita tersebut teraih. Bedakan cita-cita sama hayalan. Cita-cita itu apa? Sesuatu yang ada usaha untuk meraihnya, itu cita-cita. Jadi misalkan kita cita-cita, mempunyai cita-cita yang tinggi, harus ada usaha untuk meraihnya. Berbeda dengan hayalan. Hayalan itu apa? Ingin sesuatu tanpa ada usaha untuk mendapatkan. Paham tuh? Ya, orang yang punya cita-cita tinggi tidurnya harus sedikit. Buktinya apa? Ya busul bahru man talaba al-laali. Orang yang menginginkan mutiara mesti menyelam ke dalamnya, ke dalam lautan. Mutiara berharga tidak? Untuk mendapatkannya sulit tidak? Sulit. Kerikil berharga tidak? Mendapatkannya mudah apa sulit? Mudah. Kerikil mah tinggal pulung di jalan. Pulung itu apa? Pungut. Pulung itu apa? Pungut. Jadi apa? Yang namanya sesuatu yang mulia itu mesti diraih, dicapai dengan keletihan. Sesuatu yang hina, yang kecil diraih gampang, mudah. Tinggal pilih kalian pengen yang hina atau yang rendah atau yang tinggi. Orang yang punya akal sehat pasti ingin yang tinggi. Paham tuh? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ulul qadri bil himami al-awari wa azzul mar'i fi sahril layali. Kata beliau rahimahullah, tingginya kedudukan sesuai dengan kadar cita-cita yang tinggi. Tingginya kedudukan sesuai dengan kadar cita-citanya yang tinggi. Jadi kalau misalkan ada cita-citanya pengen rendah, misalkan pengen hanya dunia saja, berarti dia itu kedudukannya segitu, tidak tinggi. Beda dengan orang yang cita-citanya tinggi, masuk surga, cita-cita tinggi ini pasti kedudukannya tinggi. Dan ketika cita-cita yang tinggi itu hendaknya cita-cita kita itu masuk surga firdaus, surga yang paling tinggi. Tapi ingat, ketika kita mengikrarkan, mengatakan cita-cita saya masuk surga yang paling tinggi, surga firdaus, mesti ada usaha untuk meraihnya. Jangan kayak tadi hayalan doang. Pengen surga firdaus tapi maksiat jalan STMJ. Apa STMJ? Bukan susu telur madu jahe, bukan. Sholat terus maksiat jalan. Benar apa salah? Salah. Kalau gitu ya udah, saya misalkan kalau ada perkataan seperti itu jangan lihat diri kita. Ada faedah gini, enggak semuanya, perhatikan sini. Ketika ada perkataan apapun jangan langsung tembak temannya, jangan. Lihat, tembak di diri kita dulu. Maksudnya apa? Gunakan perkataan itu untuk diri kita. Kata Imam Malik kunna nata'allamul ilma li nafsi. Li nafsi atau li nufusina. Dulu kita itu mempelajari ilmu untuk diri kita. Artinya ketika ada seperti ini misalkan, jangan berarti si fulan itu
sholat terus mindset jalan, berarti enggak. Lihat diri kita dulu. Sholat kita sudah benar atau belum? Ketika kita sholat terus misalkan sudah mencegah sholat tersebut dari maksiat atau belum, lihat diri kita. Paham tuh? Jadi ketika ada perkataan apapun, lihat diri kita. Begitupun tadi misalkan dalam menuntut ilmu itu apa, harus ikhlas. Jangan riya. Jangan nunjuk orang, oh si fulan riya, enggak boleh. Harus diri kita dulu, lihat kita sudah ikhlas belum, kita sudah berusaha ikhlas atau jauh dari dia dan lain sebagainya. Paham tuh? Baik. Jadi tadi sampai mana? Ketika kita mengatakan kita pengen surga yang paling tinggi, surga Firdaus, harus ada usaha untuk meraih. Jangan sampai hanya sekedar hayalan. Apa hayalan tadi? Ingin sesuatu tapi tidak ada usaha untuk meraihnya. Orang yang ingin surga, ingin Jannatul Firdaus, surga Firdaus, mesti ibadahnya rajin. Wajibnya harus, haramnya ditinggalkan, ditambah dengan sunnah, makruhnya ditinggalkan. Perhatikan, makruhnya ditinggalkan. Mesti seperti itu. Jangan sampai kita termasuk orang yang dikatakan oleh penyair, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabis. Engkau mengharapkan surga tapi engkau tidak tempuh jalannya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada perahu yang berjalan di daratan. Ada tidak perahu yang jalan di daratan? Ada tidak? Ada nggak perahu yang berjalan di daratan? Hah? Nggak ada. Jadi orang yang ingin surga mesti menempuh jalannya. Tidak ada orang yang masuk surga tapi menempuh jalan. Seperti itu. Bisa pahami tidak? Anda ulangi. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala yabis. Engkau ingin selamat tapi engkau tidak tempuh jalannya. Ketahuilah bahwasanya safinah atau perahu itu tidak berjalan di atas daratan. Artinya apa? Jika engkau ingin selamat, tempuh jalan keselamatan. Jangan sampai ingin surga tapi menempuh jalan neraka. Sebagaimana tadi tidak ada perahu yang berjalan di atas daratan. Harus tempuh jalan. Begitupun kita ingin ilmu, tempuh jalan. Jangan dimainin pulpennya. Baik. Perhatikan sini, fokus. Seandainya kalian fokus, ketika hati ini fokus, al-jawari, anggota badan akan fokus. Ketika anggota badan kita nggak fokus, berarti itu menunjukkan hati kita tidak fokus. Paham tuh? Ustaz banyak legur tadi, Ustaz mah ya memang harus tegur, itu kan kesalahan. Itu kan kesalahan. Nah tadi nanti kita belajar adab di majelis ilmu, di antaranya perhatikan ketika guru kita menyampaikan. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Pelajaran-pelajaran yang disebutkan di surat Qaf berupa surga, berupa neraka, kejadian hari kiamat, itu hanya bisa diambil orang yang mendengar, memperhatikan hatinya hadir. Jadi ketika kita misalkan duduk di majelis ilmu, kalau hatinya misalkan yamshi fi thariq, jalan-jalan di jalan-jalan di jalanan, tidak akan ilmu. Ini ibarat salah ya, jangan diikuti. Yamshi fi thariq ini salah. Ini Indonesia yang diarabkan. Paham tuh? Perhatikan sini. Jadi mesti orang yang tinggi cita-citanya maka kedudukannya akan tinggi. Semakin seorang cita-citanya rendah, kedudukannya pun rendah. Jadi kalau misalkan ingin tahu kedudukan seorang, tanya cita-citanya. Kalau cita-citanya ingin masuk surga, maka insya Allah kedudukannya tinggi. Tapi ingat, harus berusaha untuk meraih surga tersebut, meraih cita-cita tersebut. Kemudian, dan kemuliaan seorang terdapat pada bergadang pada malam hari. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa azzu aw izzu al-mar'i fi sahril layali. Kemuliaan seseorang terdapat pada bergadangnya pada malam hari. Bergadang dalam hal apa ini? Kebaikan. Ini perkataan siapa?
Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan pada adab selanjutnya, yaitu menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Yang keberapa ini? Kelima. Di antara adab penuntut ilmu terhadap dirinya yaitu menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Karena yang namanya ilmu itu cahaya. Sedangkan maksiat itu kegelapan. Kira-kira bertemu tidak antara cahaya dan kegelapan? Abadan tidak. Tidak akan bertemu selama. Jika ketika kita ingin misalkan mendapatkan cahaya berupa ilmu agama, maka singkirkan kemaksiatan. Supaya apa? Supaya ilmu agama tersebut nempel pada diri kita. Taib. Ilmu adalah cahaya, sedangkan maksiat adalah kegelapan yang memadamkan cahaya ilmu. Ilmu adalah cahaya, sedangkan maksiat adalah kegelapan yang dapat memadamkan cahaya ilmu. Jangan ngantuk, perhatikan sini. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa'akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullah la yuhda lil'asi. Artinya, aku mengeluhkan buruknya hafalanku kepada guruku Imam Waqi'. Kemudian Imam Waqi' memberikan petuah kepadaku supaya meninggalkan maksiat. Subhanallah, kata Imam Syafi'i apa? Buruk hafalanku. Kemudian aku mengeluh kepada guruku Imam Waqi'. Kemudian guruku memberi petuah apa? Hendaknya meninggalkan maksiat. Begitupun kita ketika belajar misalkan ada muskirah, tanyakan kepada guru. Ana seperti ini, ana seperti itu, misalkan apa? Bicarakan apa kepada guru, mudah-mudahan apa diberi solusi. Ini pun Imam Syafi'i mengeluhkan kepada gurunya. Betapa apa? Beliau mengatakan buruknya kemudian kata gurunya apa? Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Kemudian Imam Waqi' tersebut mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu cahaya. Kemudian cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang pelaku maksiat. Bisa pahami tidak syairnya? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa akhbarani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku mengeluhkan buruknya hafalanku kepada guruku Imam Waqi'. Kemudian guruku tersebut memberikan bimbingan supaya apa? Aku meninggalkan maksiat dan mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu cahaya dan cahaya ini tidak mungkin diberikan kepada pelaku maksiat. Ini siapa? Imam Syafi'i. Lalu bagaimana dengan kita? Subhanallah. Bisa jadi kita hafal terus, baca sampai 100 kali nggak hafal-hafal, bisa jadi sebagai maksiat kita. Banyak berbanyak istighfar. Ini apa? Yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Padahal apa? Beliau itu termasuk ulama yang cerdas. Imam Syafi'i itu apa? Termasuk ulama yang cerdas. Bahkan ada yang mengatakan apa? Kalau dunia ini diperumpamakan ada satu akal, setengah akalnya sama Imam Syafi'i. Yang sisanya lagi apa? Dibagikan ke seluruh dunia. Saking cerdasnya. Akan tapi apa beliau mengatakan buruknya padahal apa beliau sudah hafal Al-Quran ketika umur 7 tahun. 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Kita 7 tahun sudah hafal apa? Iqra, masyaallah, alhamdulillah. Mending Iqra daripada hafal nyanyinya Siapa? Kemudian beliau juga sudah hafal Muwatta, kitab hadis, sudah ada terjemahan juga 2 jilid. Dalam waktu dia berumur 10 tahun. 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal Muwatta, kemudian 15 tahun sudah berfatwa. 15 tahun sudah berfatwa. Dan berfatwa pada zaman itu bukan sesuatu yang mudah, mesti dipersaksikan oleh para ulama. Ini menunjukkan kecerdasan beliau, tapi tetap ketika ada kemaksiatan yang dilakukan oleh beliau, hafalannya langsung hafalannya langsung rusak. Padahal beliau itu dikisahkan apa? Kalau baca buku
Gini kan buku itu udah lebar, betul nggak? Gini kan buku itu. Kalau baca tuh mesti ditutup yang sebelahnya. Harus sekali baca langsung hafal. Jadi kalau misalkan takutnya sedang lihat yang ini, kemudian ngelirik yang ini, takutnya ngapal ke sini langsung ke sini. Bisa pahami? Jadi kalau ngapal harus tutup dulu sebelahnya. Jangan sampai ngapal sini ke sini langsung ke sini lah. Bisa pahami? Ini kecerdasan, tapi tetap ketika goyang hafalannya, buruk hafalannya langsung ngeluh, kemudian dikatakan itu disebabkan maksiat. Paham itu? Padahal ada kisah di riwayat lain disebutkan bahwasanya beliau itu apa? Sebab buruk hafalan itu ketika melihat paha perempuan atau bukan paha apa nama itu? Ini tuh apa? Betis perempuan yang tersingkap tanpa sengaja salah. Bisa pahami? Anda ulangi. Bahwasanya disebutkan di kisah lain bahwasanya kenapa Imam Syafi'i buruk hafalannya ketika beliau melihat betis perempuan tanpa sengaja. Ini tanpa sengaja apalagi sengaja, subhanallah. Kenapa ada dikisahkan apa perempuan jalan depan beliau kemudian tersingkap oleh betis atau apa? Ya betis itu aurat tidak? Aurat. Bagi perempuan, laki-laki aurat laki-laki sampai mana? Lutut sampai pusar. Paham itu? Ini apa yang dikeluhkan oleh Imam Syafi'i. Lalu kira apa yang keluhkan oleh kita? Apa kita itu setiap harinya lihat, terkadang sudah berusaha menundukkan pandangan juga ada terlihat itu, apalagi yang mengumbar pandangan. Maka orang yang mengumbar pandangan itu tidak akan bahagia, dia hatinya tersyatut bercerai-berai, hafalannya rusak, pemahamannya tidak benar, ibadahnya tidak khusyuk dan sebagainya. Disebabkan apa? Mengumbar pandangan. Oleh karena apa? Tundukkan pandangan. Tapi jangan sampai tundukkan pandangan HP gini. Ini bukan tundukkan pandangan namanya. Baik, paham dong? Baik, ada dulu. Allahu a'lam bishawab. Jadwal siapa? Silakan. Diam. Sudah diam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan sebentar. Satu poin saja. Poin yang keenam, di antara adab seorang penuntut ilmu kepada dirinya yaitu tidak malu dan tidak sombong. Apa? Apa? Tidak malu dan tidak sombong. Karena ketika seorang malu dalam menuntut ilmu, dia terhalang. Contoh misalkan gampangnya, seorang sudah belajar beberapa tahun atau bahkan mungkin sudah menjadi ustadz, ketika beralasan misalkan datang ke majelis ilmu, beralasan apa? Malu. Kenapa? Yang ada di majelis ilmunya apa? Di bawah saya level semua misalkan. Ini apa? Terpuji atau tercela? Begitupun apa? Sombong. Orang yang sombong itu apa? Dia mustahil mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena bisa jadi misalkan dia menganggap dirinya itu lebih baik daripada orang lain, sehingga apa? Dia tidak mau belajar. Misalkan lihat ustadz yang masih muda, misalkan, saya tidak mau belajar kepada ustadz tersebut. Kenapa? Masih muda misalkan. Apa ini sombong? Paham tuh? Oleh karena ada ungkapan kata Mujahid, seorang tabi'in, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan menuntut ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Jadi yang namanya kebaikan itu tidak ada malu di dalamnya. Nah, ulangi, yang namanya kebaikan itu tidak boleh ada rasa malu di dalamnya. Malu misalkan apa? Kalau perempuan berhijab, ini baik apa salah? Salah. Laki-laki malu misalkan cingkrang, tahu cingkrang tidak? Celana di atas mata kaki, katanya malu. Ini salah apa benar? Salah. Malu yang tercela. Malu pakai atau apa? Nubuhkan janggut misalkan itu. Baik. Begitupun apa? Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang sombong. Orang yang sombong itu apa? Merasa dia sudah tinggi, sudah berilmu. Dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena dia sudah merasa orang yang berilmu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa pahami? Baik. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ana yang tanya. Baik, ikhwan dulu. Kalau bisa orang yang belum pernah menjawab ya. Kalau tidak ada baru nanti orang yang pernah menjawab. Sebutkan kutipan syair dari Imam Syafi'i. Angkat tangan. Oke, anu. Tapi barang siapa yang menginginkan sesuatu yang tinggi tapi tidak berusaha untuk meraihnya, maka dia apa? Menyia-nyiakan waktunya. Kenapa? Mencari sesuatu yang mustahil. Kenapa? Orang yang ingin sesuatu yang tinggi mesti harus sungguh-sungguh untuk meraih. Tapi bagus. Kemudian satu lagi akhwat, sebutkan perkataan Imam Syafi'i terkait keluhannya kepada gurunya yaitu Imam Waqi'. Silakan. Akhwat, ada? Sebutkan perkataan Imam Syafi'i terkait
keluhannya kepada gurunya Imam Waqi'. Ada tidak, Akhwat? Tidak ada. Ada tidak? Gini ikhwan lagi. Coba kesan. Hah? Apa katanya? Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Coba Sang. Bagus, yang keras terus. Biarin, enggak apa. Lalu guruku memberikan bimbingan kepadaku. Ilmu itu cahaya. Bagus. Aku mengeluhkan buruknya hafalanku kepada guruku Imam Waqi. Kemudian guruku memberikan arahan atau petunjuk supaya meninggalkan maksiat. Karena ilmu itu cahaya dan cahaya Allah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Allah alam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.